Saya Amazon dari Munte. Kita akan hadir bersama Amazon dari Munte Channel dalam acara bincang-bincang, ngobrol-ngobrol, tiktokan, chattingan dengan para artis, selebritis, tokoh terkenal, dan tokoh-tokoh berpengaruh di dunia hiburan dalam Amazon dari Munte Channel. Oke, para pemirsa sekalian, biasanya di awal-awal tahun banyak sekali orang yang memprediksi apa yang akan terjadi pada tahun 2021 ini. Ya, jadi kebanyakan orang berpikir bahwa tahun 2021 ini akan jadi tahun yang mudah atau tahun yang berat. Tentu saja kita tidak bisa menjawabnya. Kita membutuhkan bantuan orang lain yang memiliki mata batin, memiliki pandangan, memiliki pengalaman yang luas untuk bisa memprediksi. Kita sambut sekarang Hajah Umi Mona Lisa. Tepuk tangan semuanya. Monggo Umi, silakan Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang? Apa kabar Umi? Sudah lama sekali kita nggak jumpa. Kan kita berjalan, ini ada 1 meter jadi udah boleh berbuka. Dibuka Umi, biar bagus kamera. Nah, gitu Umi. Gimana perjalanan dari Surabaya Umi? Lancar-lancar saja? Iya, pemirsa, Umi Hajah Umi Mona Lisa itu saya sengaja datangkan dari Surabaya, jauh ya. Nah, tapi demi untuk memenuhi keinginan tahuan saya sih sebetulnya. Tapi kali ini yang saya bahas itu sebetulnya tidak mengenai ramalannya atau apanya, tetapi lebih banyak mengenai Uminya dulu. Ya, kita bicara dulu. Umi kan dikenal sebagai seorang paranormal, ya kan? Paranormal apa sih sebutannya sebetulnya? Ya, sebenarnya kita itu disebut kalau saya ada yang ngomong paranormal, kalau saya sendiri lebih ke konsultan spiritual. Konsultan spiritual. Ya, sama aja dengan paranormal. Sama aja. Sejak kapan sih mulai menggeluti profesi itu? Itu sengaja dipilih menjadi sebuah profesi atau merupakan panggilan atau ada yang nyuruh atau apa? Yeah. Itu kan sebuah panggilan, bukan ada yang nyuruh. Jadi kita sudah ada panggilan, memang sudah bisa dengan sendirinya, tidak belajar dan banyak tirakat pun. Itu kan kita, maaf Bang ya, kita kenal dari tahun berapa Bang? Iya, udah cukup lama sekali ya, dari 1998 lah kira-kira. Udah seperti itu, sama-sama kita udah tahu karakter saya seperti apa. Ya itulah kita, akhirnya saya ya bisa begitulah. Oke. Itu datangnya bagaimana waktu itu? Cara datangnya kemampuan untuk bisa menjadi seorang konsultan spiritual itu. Sebenarnya itu kan dari dulu sebenarnya saya udah bisa ya apa itu udah terasa dengan sendirinya. Terus saya ketemu seorang yang sepuh gitu loh di Surabaya tahun 97-an. Dia bilang dia melihat saya, dia langsung dengan berkata, awakmu itu wong iso, kenapa kamu tidak buka sendiri? Nah, saya jadi kaget, kok saya orang bisa gitu. Dites sama suami saya, kalau kamu bisa buktikan sama saya. Jadi mulai bantu suami dengan kerja, dengan bagaimana. Terus orang lain kan namanya suami kan takut nanti istrinya ada apa-apa. Gitu. Jadi desen sih aku kayak opo. Ya gitulah awalnya. Nah, ada nggak sih menghadapi mungkin kecaman dari ulama, ustadz atau orang-orang yang orang agama lah gitu, yang mengatakan ini nggak boleh lo mau berprofesi seperti ini, atau bagaimana mensiasatinya? Kalau mereka nggak pernah, ibaratnya nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah nunggu saya. Mungkin sudahnya dari kuasa Allah kelihatannya bagaimana saya memang orangnya nggak tahu neko-neko gitu kan. Jadi ibaratnya nggak ada, justru mereka kadang-kadang ya maaf sewu ya, maaf ya, seorang kiai pernah sendiri dalam arti kata minta doa restu, dongakno yo aku ngene, dongakno yo aku sukses. Padahal dia kiai saya sendiri kaget tuh, apa kelebihan saya seperti itu, karena mungkin dia tahu saya paranormal gitu, seperti itu. Tapi saya tidak pernah bicara kalau saya orang paranormal, saya orang bisa. Jadi saya jalan apa adanya. Sebenarnya itulah siklus asli seorang bintang, seorang paranormal. Jadi nggak mungkin ketemu bang sampai begini gitu kan. Terus ada nggak tirakat atau laku atau ritual yang Umi lakukan untuk mendapatkan atau menambah ilmu itu? Dari kecil itu saya sudah dari ibaratnya sering puasa, sering tidak tidur malam.
Oh, tidak tidur malam. Tidak tidur malam tuh jarang banget. Terus sudah kesananya sering ritual kemana-mana. Gitu. Ritual. Jadi dikasih suatu wahyu gitu. Kamu harus kesini gitu. Jadi nggak mencari-cari. Aku harus kesana. Dan nama saya itu tetap nama asli. Kan kadang-kadang kan orang pindah nama, jadi kepingin keren, enggak lah. Saya mensyukuri nama yang ada, memang Mona Lisa. Mona Lisa itu nama asli? Nama asli. Jadi bukan dibuat-buat. Oh gitu. Dan minumnya mana sih ya? Nih, aduh, beruntang. Iya Pak, ada apa? Papa Ini John saya ada tamu. Kasih minum dulu. Oh, mau dikasih minum dulu ya Iya, Pak, loh, tamunya. gimana? Pak, kok ratin ya Pak ya tamunya Pak? Dari mana Pak? Silakan kenalan sendiri. Ibu, siapa namanya Ibu Ratin ini? Hajah Mona Lisa. Oh, Hajah Mona Lisa, berarti sudah pergi ke Mekah beliau, Oh Pak? iya, sudah ke Mekah. Iya. Alhamdulillah. Boleh ceritain? Kan ketika sudah menyandang gelar hajah, makin berat nggak menjalani profesi sebagai seorang konsultan spiritual tadi? Ya, kita makin berat. Ibaratnya kan, Ini minumnya. ibaratnya nggak boleh melenceng. Terima kasih. Papa John mau minum Iya, juga? saya mau minum juga. Ya. Oh, saya Yang pikir bagus. hanya Ibu tamu Ratin ini aja. Saya prioritas yang Ratin, soalnya saya juga Ratin ya. Iya, sama-sama cantik karena perempuan. Oh iya. Ya, waktu di Mekah itu ada pengalaman spiritual yang khusus. Nah, waktu itu kan saya mau ke Mekah, terus ada teman seorang paranormal ngomong gini, nggak bisa kamu cium ajar aswad. Bang, sedih dong bang, saya sedih. Saya Ini minum laporan sama Papa John ya di Iya, sini Papa John. iya. Silakan diminum. Iya. Ibu Ratin, Iya. Ibu Ratin ini. Nanti kalau diramal nanti mau ditanya-tanyain nanti ya. Oh ya suka beramal-ramal Iya, itu ya. Nanti ya. Oh bisa saya diramal nanti Nanti ya Pak ya. beruntang belakangan ya. Nanti jangan lupa ramal saya ya, Ibu Ratin ya. Iya. Aduh, Cik Ratin karena aduh. Mun ngambil si orang Ratin ini Pak. Iya. Anu matanya kata. Ih, serem banget sih sama. Ratin oh. Iya. Langkong. Setelah itu saya laporan sama suami, saya nggak bisa cium ajar aswad katanya. Dia bukan Tuhan, awakmu nggak usah ngereken. Insya Allah kita bisa. Sampai di Mekah, aku bikin tawaf itu langsung dengan ribuan orang banyak, saya bilang Allahu Akbar, izinkan saya ke sana. Jadi saya terobos itu orang banyak segitu banyak, jadi nggak pakai antri itu bang. Terobos, saya cium gitu. Aduh alhamdulillah saya bisa cium, saya tarik suami saya cium. Alhamdulillah, berarti orang itu salah menilai saya. Itulah benar, saya kan ibaratnya dalam arti kata kita katanya orang spiritual itu bla bla bla. Insya Allah kalau hati kita bersih. Intinya hatinya bersih ya. Insya Allah. Oke, Umi. Papa John. Berisik lagi sih, aduh. Kok disuruh minum tadi? Udah suruh minum, udah minum. Papa John. Tuh, ya, udah minum. Iya begitu, hargai saya yang membuat Iya. itu nyaman saya bikin Iya. aja. Giving. Ini khas Madura itu. Giving. Ini kan pokka. Nah, ya. Iya. Udah ya, lagi ngobrol dulu ya. Oh iya, nanti panggil saya ya Pak Nanti John ya. Saya panggil ya. Baik Pak Ya, John. udah. Permisi ya Ibu cantik ya. Iya. Kira karena Iya. Lu ya bing. Bing apa tuh? Bing itu bahasa Madura. Madura. Cewek cantik, Oh. cewek seorang gadis gitu. Oke, Mi, dari 97 profesi kita ngomong ini. Punya pergaulan dengan artis nggak? Ya, Banyak insya bergaul Allah ya? waktu itu banyak bergaul. Dengan artis ya. Rata-rata kalau boleh bocorin nih, mereka konsultasi soal apa sih? Ya banyak Bang Amazon dulu ya terjadi semua. Setelah itu kan terus habis itu kita kan lost kontak. Coba kalau kita ketemu kita reunian bang seperti dulu seru itu. Nanti deh kita reunian di Amazon Della Monte channel nanti Oke, kita. ya nanti kita undang semuanya. Oke, enggak rata-rata mereka tuh konsultasi soal apa kalau boleh tahu? Soal ya rumah tangganya mereka, soal apa? Karir juga. Karir. Gitu. Buktinya Eko dulu kan pernah saya ramal nggak percaya dia jadi akhirnya jadi orang terkenal bener kan? Gitu. Selain Eko siapa lagi yang pernah diramalkan jadi orang benar atau sebaliknya dia nggak karirnya nggak akan maju? Waktu itu kita kan ngeramal soal artis Anang sama Krisdayanti. Nah kalau nggak akan berubah, ibaratnya mereka berdua dengan tabiat yang itu mereka akan berpisah. Bener kan?
diramal saya. Saya Coba, tadi dengar coba, coba, Umi. dari dalam rumah, dari dalam ruangan sana itu loh Papa. Katanya beliau meramal artis. Saya tuh ingin sekali diramal. Bagaimana ramalan saya nanti nih? Umi, itu tadi tuh. Kari-kari. Ya, mediumnya apa sih kalau meramal itu? Meramal lah katakanlah gitu. Kartu tarot ya gitu. Kartu kan seperti apa sih kartu tarot itu? Ya sama sebenarnya kartu tarot semua itu. Kalau punya saya kan isiannya sendiri. Beda, jadi saya isi sendiri. Jadi beda sama yang lain. Walaupun dalam arti kata yang lain Umi itu diisi dengan tulisan. Nah karena saya tuh harus ngeramal orang dengan benar-benar ngerti karakternya, ngerti apanya. Jadi jangan asal ngeramal kamu bukan Tuhan loh ya. Kalau Tuhan tuh satu besok gimana, besok bagaimana, tidak. Karena hanya yang menentukan semua waktu itu hanya Gusti Allah. Bener kan? Harus tahu karakternya. Jadi kalau saya beruntang kan belum diketahui karakternya. Oh, saya kenalkan dulu sama saya beruntang. Ya, berarti saya beruntang ya, karena ramal saya ya. Iya, udah. Itu ada emasnya ya berarti ya. Iya. Ini emas apa ini ya? Udah nanti ya. Nanti diramal. Nanti beruntang diramal ya. Alhamdulillah, saya juga ya. pengen diramal. Ya. Terima kasih Bu Ratin. Sama. Oke, Mona, aku sih nggak pengen diramal. Tapi saya pengen tahu gini. Di awal tahun 2021 ini kan ada artis meninggal, maka namanya Caca ex Trio Macan. Ini pertanda apa sih ke dalam dunia artis kita di tahun 2021 ini? Kira-kira bakal banyak yang mengalami musibah atau bagaimana sebetulnya kalau menurut kacamata atau pandangan dari seorang Hajah Mona Lisa? Saya kalau meramalkan, saya sudah melihat dari kemarin juga, dari karena saya kemarin juga saya sempatkan untuk kalau dalam wawancara ini saya pasti puasa kan. Dan kebanyakan sekarang itu artis ya mungkin mereka kurang sedekah ya. Ibaratnya kadang mereka lupa dengan kadarnya. Seperti itu, mereka sudah di atas, mereka nanti akan jatuh. Kebanyakan sekarang itu dalam arti kata sedekah itu dipamer-pamerkan dulu ya. Sebenarnya nggak perlu dipamerkan juga, ya nggak apa-apa lah mau dia pamer, tapi dia harus ingat pada orang-orang yang dulu ibaratnya yang pernah dalam arti kata pernah deket lah, pernah membantu itu tuh sebenarnya yang diutamakan. Saya sayangkan cuma itu aja. Oke lah, boleh mereka membantu rakyat itu ya boleh bang. Tapi ya dalam arti kata umpamanya kalau ada teman yang pernah baik, pernah bagaimana, dikala mereka datang lah basa-basi lah atau bagaimana lah. Kalau dulu memang kalau datang kan mesti kita yang amplopin kayak apa presenter itu lah. Sekarang kalau dia sudah jaya gitulah, mau dong bantuin, isiin tanpa ibaratnya memberi sesuatu gitu loh. Saya maunya itu mereka ingatlah pada yang seperti itu. Mungkin yang dalam arti kata yang meninggal itu sudah ibaratnya kan saya sudah bilang ibaratnya COVID ini kebanyakan karma. Saya sudah bilang sama teman-teman juga. Karma ya, karma. COVID ini karma. Kebanyakan itu. Alasannya Umi mengatakan itu? Karena dalam arti kata kita itu dipuji sama Gusti Allah itu cuma 1 tahun. 1 tahun tuh dari awal tuh saya sudah pernah ngeramal Bang. COVID itu sudah saya ngomong sama adik saya semana mungkin akan berakhir nanti di bulan 12 ini sampai bulan 12 namanya COVID ini. Karena saya 12 2020. Ya, karena saya lihat waktu kemarin itu kan ini 12 ini nanti sampai Februari tahun Cina. Februari tahun Cina artinya karena sudah pergantian itu Sio. Pergantian Sio. Waktu kemarin kan kita Sionya tikus. Itu kan tikus. Sekarang kalau nggak salah kerbau. Kerbau. Nah, tikus itu kan ibaratnya udah tahu kita itu tikus itu sumber penyakit. Abang tahu nggak tikus penyakit tipes? Itu udah tikus kan? Ya udah bilang seperti itu. Tikus juga banyak merusak lah ya. Nah, ya kan contohnya kan semua sudah terbukti. Nah, kita tinggal menunggu kayak kerbau. Kerbau itu ibaratnya nanti kan kita bajak sawah. Bajak sawah itu bukan karena bajak sawah itu kan dari sawah yang
padi yang sudah habis dibabat, dibajak lagi. Ya, oke. Lanjut, coba kita lihat ya. Ini di mana? Ini kita ke kamar 308 Pelabuhan Ratu. Tapi kan ini kan kamar yang termasuk susah dimasukin kan? Kalau saya kan udah dari tahun 90-an Bang, jadi nama itu udah ada. Oh, jadi ini kamarnya ini Roro Kidul? Iya, Ibu Ratu. Ibu Ratu, termasuk kamar spesialnya Bung Karno. Oh. Di sini. Oke. Lanjut, coba kita lihat lagi. Ini juga kan, masih ya? Ini kan banyak pejabat ke sini Bang, tapi kan nggak terekspos. Iya. Jangan salah kalau ke kamar itu. Ada kejadiannya kan artis juga. Nah, Umi, tadi kan Umi bilang ini salah satu ritualnya kan gitu kan. Ritualnya termasuk melaksanakan tradisi Jawa. Tadi mengatakan bahwa kita juga berpatokan pada Sio Cina. Kemudian juga Umi seorang hajah. Ini nggak berbenturan ini tiga-tiganya ini nih. Nah, kita ibaratnya kan budaya itu sudah ada sebelum agama Islam datang Pak. Jadi kita tidak bisa melepaskan budaya. Jadi budaya dari leluhur, kita punya leluhur itu dari ibaratnya sebelum Islam itu kan sudah ada leluhur. Budaya Jawa itu berkaitan dengan kembang. Itu nggak bisa hilang Pak. Orang Sumatera punya Lanjut. Apa lagi? Enak ya, enak bincang-bincangnya. Saya jadi pengen mendengarkan dengan Ya, Sapi sudah ya. dia. Duduk sini diam. Tidak apa-apa saya mendengarkan. Iya, mendengarkan ya. Masa saya harus ngintip dulu Ya, dari bilik pintu Iya. Memang menarik ini ya. Iya. kita punya leluhur di Jawa, Bang Amazon di Sumatera mungkin punya tradisi juga. Di Jawa punya, di Sulawesi dan pulau-pulau lain itu ada. Hampir sama sebenarnya, tapi beda kembang. Tapi kalau dijadikan satu, Indonesianya sama, jadi tradisi itu nggak bisa dibuang. Makanya kalau kita apa-apa itu jangan lupa kita minta restu sama leluhur. Nggak ada leluhur, nggak ada kita. Betul. Bu Runtang asalnya dari mana Bu Runtang? Saya dari Madura. Nah, dari Madura ini tradisinya beda lagi. Beda lagi Madura. Madura ibaratnya nggak jauh juga. Ini Ibu cantik. Di Madura itu adatnya kerapan sapi. Itu kan budaya. Oh, begitu. Nah, kalau di mungkin kalau di Madura ada selapan, ada turun tahun bayi. Itu kan sama juga kalau di daerah lain. Iya betul. Anak memasuki dewasa itu ada ritualnya. Iya, keponakan saya itu mau merangkak itu masuk kurungan ayam. Itu kan budayanya kan masing-masing. Setiap daerah itu ada namanya ibaratnya eling. Daerah sini dulu leluhurnya bikin begini. Akan terus mereka bikin. Jangan sampai ditinggal. Tanpa mereka kita tidak punya. Itu sejarah ya Ibu Rasin ya. Kamu ada gorengan kan? Nah, gorengan tolong. Lihat dulu gorengannya angus. Iya, saya dulu berarti ya. Oke. Kembali lagi. Haji Umi. Nah, kalau bicara sama Bu Ratin nanti kamu Iya. tarik loh. Ngomong-ngomong Bu Ratin ini janda atau bagaimana? Oke, itu kembali lagi Umi. Saya menanya soal katakanlah berdasarkan pengalaman spiritualnya Bu Haja menganalisa mengenai dunia selebritis lah yang paling menarik sekarang. Tadi udah dimulai dengan kemarin tuh Giselle itu termasuk apa, terus sekarang Caca meninggal, terus bagaimana sih kira-kira suram menarik atau gimana nanti di 2021 ini? Kebanyakan yang ibaratnya udah kelihatan satu yang Caca ya, Giselle ya ibaratnya kasihan ya yang lalu, udah lalu dibuka lagi sekarang. Sebenarnya itu mah bukan masalah besar kalau buat saya ya. Itu kan perjalanan hidupnya dia. Kenapa harus digede-gedein gitu loh? Yang nanggung dosa juga dia. Terlalu kepo Indonesia ini, gitu loh. Tunggu, kira-kira Gading akan ketemu jodoh nggak di 2021? Gading tuh sebenarnya berat-berat. Mungkin saya jodohnya ya, Papa John. Bukan ganteng gitu dia. Mungkin saya jodohnya ya, Mi ya bisa diramalkan. Kelasnya seperti Giselle ya, bukan seperti kamu ya kelasnya. Aduh, Papa jangan begitu lah. Saya kan kecewa sedikit. Gorengan angus. Berarti permisi. Ya. Ibaratnya kalau siapa tadi suaminya Giselle, suami Giselle sih, bekas suami Giselle, Gading Martin. Itu untuk melangkah kayaknya masih pikir berat, masih gimana gitu loh. Masih trauma atau gimana. Kalau
mau iseng-iseng aja dia masih sudah banyak lah iseng-iseng. Tapi untuk keseriusan itu masih begini. Info. Terus akan banyak nggak artis yang akan cerai? Dibilang banyak, banyakan yang dulu. Banyakan yang dulu ya. Kalau sekarang ibaratnya nggak terlalu banyak dan kebanyakan itu standar. Standar jadi nggak terlalu banyak kayak dulu kan heboh, ini cerai, baru ini cerai. Mungkin tahun ini insya Allah. Kan ada kasus yang selalu menimpa artis itu kan 3 tuh. Kawin cerai biasa, narkoba, prostitusi online atau soal hubungan suami istri atau soal seks. Ini bagaimana? Yang akan lebih merebak itu narkoba naik sama prostitusi online ya, mungkin makin terbuka. Makin terbuka karena ya banyak lah ibaratnya, tapi kan selama ini karena dia artis mainnya gini jadi banyak yang mungkin kurang setoran kalau bagi saya. Jadi kan terbuka lah bang, gitu loh. Nah mungkin nanti ini akan terkuak semua sebenarnya yang prostitusi itu akan keluar. Kalau dunia politik di 2021 itu seperti apa kira-kira? Politik itu banyak yang menggoncang Pak Jokowi. Ibaratnya. Kalau saya prediksi, saya tidak memilih siapapun dan saya lihat dari ibaratnya garis yang jadi Pak. Itu loh, garis yang jadi, walaupun di mana dia banyak digoyangkan, kita harusnya kita itu harus gimana ya, dalam politik ini ya kayak membara. Tapi ini kan 2020 kemarin itu kan penuh dengan apa namanya, ya katakanlah penuh dengan intrik lah gitu loh, saling menjatuhkan. Nah itu akhirnya kan sekarang tahun 2001 ibaratnya kan mau ke 2001 ibaratnya banyak yang ibaratnya dirangkul semua. Gitu. Dihargai semua, dirangkul semua. Nah sekarang tergantung mereka yang sudah dipilih menteri ini bisa akan dicopot kalau mereka dengan tidak sesuai dengan jabatan. Tuntutan masyarakat sekarang kuat. Papa John, Ya. jangan diajak bicara melulu kamu Ratkin. Mana gorengannya? Oh, minta gorengan tadi ya? Iya, katanya mau gorengan. Saya terpana dengan kecantikan Ratkinnya ibu. Iya, nah ini kita lagi ya, ngomongin ya, politik ya. dulu. Kamu nggak ngerti Jangan-jangan kamu. Papa John lagi tertarik sama Enggak. ini. Iya. Udah kayak kakak sama adik. Iya. Oh begitu ya. Jangan-jangan ada udang di balik batu ini. Saya curiga. Kamu dari ramal bakal jadi apa namanya, nyonya besar katanya. Ya makanya kamu. Amin. Kamu makanya Saya juga- goreng dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah jangan ngomong lagi ya. Iya. Udah. Oke. Kalau kasus korupsi akan lebih banyak nggak, Umi? Kasus korupsi akan terkuak lebih banyak secara Oke. tiba-tiba. Oh. Nanti akan kelihatan satu Ini menyangkut pejabat negara nih. pejabat negara. Hmm. Karena ibaratnya negara ini sudah tidak diam lagi. Gitu loh, Bang. Oke, Mi. Ada nggak saran-saran Umi buat katakanlah buat selebritis, buat para pejabat supaya katakanlah terhindar dari sebuah malapetaka di 2021 itu? Nah, sekarang saran saya itu udahlah ibaratnya gaji ya sudah gede. Ya, kurang apa? Sekarang lihatlah masyarakat, penduduk kita itu bagaimana. Indonesia ini kaya. Kita harus banyak membantu. Tidak usahlah udah banyak kena ibaratnya imbasnya karma. Dan kalian juga kepala selebritis itu ingatlah dengan karma juga. Berbuatlah yang baik. Kasihan ibaratnya Anda hidup menuruti nafsu di dunia, harusnya memikirkan juga nanti di akhiratnya nanti. Seperti itu. Berbuat baiklah selalu. Itu pesan buat para selebritis, buat para politisi, Para politik. juga ya, politik Indonesia gitu loh. Nah, Mi, kalau secara pribadi gitu, gimana Umi menghadapi tahun 2021? Nah, balik lagi ke pribadi ini. Apakah misalnya selama 2020 itu saya dengar Umi membatasi melakukan kontak fisik, prakteknya katanya melalui online atau bagaimana sih sebetulnya dilakukan selama 2020? Tahun 2020 memang saya jarang menerima pasien, kecuali dalam handphone itu pasien yang 15 menit, 15 tahun, 10 tahun itu karena kita sudah kenal. Kalau untuk yang lainnya saya memang
memang jagalah kesehatan. Covid memang bukan main-main. Itu ibaratnya itu yang penting banget. Kita ingin sehat. Allah memang ngatur umur, tapi kita kalau kita nggak mau hidup sehat, hancur sendiri badan kita, Bang. Gitu ya. Oke. Gurutang. Katanya kamu pengen baca itu, pengen dibacain sama Umi Mona. Siap, Papa John. Silakan. Oke. Pemirsa sekalian, sambil Ibu Hajah Mona melakukan pembacaan tarot untuk Peluntang, silakan Bu, dilakukan aja ya. Demikianlah perbincangan kita dengan Hajiah Umi Mona Lisa. Semoga apa yang disampaikan oleh Hajiah Umi Mona Lisa kita menjadi semakin waspada di 2021, terutama pada artis. Hati-hati katanya, prostitusi online akan naik, kemudian juga kasus perceraian meskipun tidak sebanyak tahun lalu tapi tetap berbahaya. Kemudian juga kasus-kasus lain. Kepada para politisi, siap-siap nanti akan banyak kasus korupsi yang terungkap. Bersama saya Amazon dari Mute, kita akan ketemu lagi dalam bincang-bincang bersama tokoh, artis, dan orang-orang terkenal lainnya yang bisa mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Salam Amazon dari Mute Channel.